Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi tasliman katsira. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga malam hari ini kita mengadakan pengajian. Mudah-mudahan malam ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu yang tepat untuk berkhutbah sehingga orang tidak pergi ataupun bosan mendengarnya. Diriwayatkan dari masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memiliki waktu yang tepat untuk berkhutbah sehingga waktu yang tepat tidak merasa bosan untuk mendengarkan itu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ringankanlah orang dalam masalah-masalah agama. Janganlah kamu membuatnya menjadi sukar dan mereka dari kabar gembira. Itu Rasulullah. Jadi kita memberikan satu gembira sehingga orang membuat mereka tidak melarikan diri. Ya. Apabila Azza wa Jalla ingin membuat baik kepada seseorang, dia akan memberi orang yang dikehendakinya. Itulah pemahaman terhadap agama. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Muawiyah, dia dalam sebuah khutbahnya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuat kebaikan kepada seseorang, dia akan memberi pemahaman terhadap agama dan Al-Quran. Itu pemahamannya dulu ya, sehingga baru ke mendengarkan Al-Quran.
sunnah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku hanyalah orang-orang yang menyampaikan, tetapi Azza wa Jalla yang memberikan pahalanya kepada kita. Dan ingatlah bahwa umat muslim, para pengikutnya, akan tetap mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak akan pernah dikalahkan orang-orang yang menentang mereka sehingga datang hari kiamat. Ini yang kita lihat, ya. Keutamaan memahami ilmu. Karena ilmu ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sudah waktu yang dipilih, yang diberikan hidayah oleh Allah. Karena orang yang berilmu itu tidak semua bisa memiliki keilmuannya. Ya. Diriwayatkan Umar radhiyallahu anha, kami tengah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang membawa sebuah pohon naklak, namanya pohon naklak itu seperti sebagai kurma, ya, yang kita lihat. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di antara pohon-pohon itu ada buah, ya, itu ada buah. Ada buah itu penunggulan dengan tambahan hadis. Umar berkata, karena pada waktunya itu akulah yang paling mudah di sana, maka aku hanya berdiam diri. Umar bin Khattab, ya. Kalau kita melihat sebuah ilmu yang diberikan oleh orang-orang yang dikehendaki, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah ingin menjadi seperti orang lain kecuali seperti dua orang ini. Ya, kita melihat itu dari sisi keilmuan yang diberikan kepada kita, ya. Lalu kemudian pertama, orang yang diberi oleh Allah kekayaan itu berlimpah, ia membelanjakan secara benar, ya, dibelanjakan secara jelas, yang diadili sebesar sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu, ya. Karena al-hikmah yang perilaku sesuai dengan mengajarkan kepada orang lain. Yang kita harus tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena keutamaan seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu Islam mengajarkan kepada orang lain. Karena ilmu yang diberikan kita kepada Allah, kita harus menyalurkan ilmu itu kepada orang lain sehingga bermanfaat bagi kita. Karena Allah yang memberikan ilmu kepada kita ini, kita harus menyalurkan supaya juga mereka bisa memahami. Itu. Diriwayatkan dari Abu Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pengibaran petunjuk ilmu pengetahuan yang diberikan kepada Allah dan kepadaku adalah seperti hujan deras yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harus melihat ya. Karena diturunkan oleh Allah dari permukaan tanah. Ya, sebagian, coba lihat itu, kita melihat dari sisi yang diturunkan oleh Allah. Ya, sebagian itu adalah tanah yang subur dan menyerap air hujan itu. Itu. Dan di atasnya tumbuh rumput dan sayur-sayur sebagaimana, dan sebagian lagi tanah yang keras dan menahan air itu. Dan orang-orang yang lainnya tanah yang tandus tidak dapat menyerap air dan sayur-sayuran. Ini yang kita lihat tidak dapat. Sehingga tanah itu tidak memberi keuntungan apapun yang ada memahami agama itu, termasuk agama Islam, dan memperoleh keuntungan dari pengetahuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Yang terakhir adalah contoh orang-orang yang tidak memperdulikan dan tidak memperoleh petunjuk kepada Allah yang diturunkan kepada ibarat tanah yang tandus. Kira-kira penyaman Syah demikianlah, karena sudah memasuki isya. Sebentar kita lanjutkan. Usikum wa nabitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.